Luar biasa bersama gue Genshin. Dan juga gue Bang, kita masuk ke dalam game pertama dari match ketiga. Nako Spaceship versus All Is Well Alta. Gitu. Siapakah yang kalian dukung nih sekarang? Pakai hashtag juga ya. Nako win atau All AIW win. Ya, kita sama dong bakal langsung masuk ke game di sini dan bakal pelan-pelan dulu aja. Quality time dulu di arah mid lane sambil ditemani. Waduh. Krixi dan juga ada Krisik di sana nih, Gabang. Ya, dari Assassin sendiri juga langsung mulai dari bawah ya, rotasi juga. Supaya nanti bisa mencuri Spirit Sentinel. Tapi kayaknya kalau kita lihat di atas, Wonder Woman sama Elsu bakalan langsung mencuri di sana. Dan sekarang Curse Igdol sudah didapatkan oleh Alsu Alta. Benar-benar sebuah permulaan yang bagus, jadi bisa membuka vision juga di arah jungle-nya. Nah, Nice kalau sudah kayak gini pasti ketahuan AOE-nya mulai dari bawah, mereka bisa ya Q-nya bisa enak mirroring ke arah bawah di Sage Galemedia. Sementara Wonder Woman langsung positioning aja karena udah tahu dari pergerakan Krixi-nya terakhir ke atas, jadi dia ngamanin posisi jungle-nya dulu. Iya, jungle bakal di-secure dulu, bakal acak-acak juga. Pasti ada staycation dulu nampaknya di arah jungle nih. Kadang ke Jaksel tapi nampaknya belum berakhir. Di arah bawah sudah ada lagi yang bakal dijaga Flava dan juga 12 ya. Yang bakal pelan-pelan rotasi ke arah mid lane. Dan ada Human OP yang bakal berjaga juga untuk bisa. Oh, langsung hampir kena ternyata ya. Ya, dan sekarang tampaknya Krixi langsung menggunakan gravitational pull-nya cukup cepat untuk nge-clear creep-nya ya. Oke. Dan di sini kita bisa bilang juga dari 12-nya masih say hi aja untuk ke WL-nya. Yes. Iya, masih stay juga pelan-pelan ya. Dan masih deketin juga ke arah WL-nya. Oke, kita bakal lihat dari sana termasuk yang adanya. Oh, Human OP pelan-pelan bakal nyerang juga. Tapi nampaknya terlalu bahaya sekali dan gak bisa buat dicegah. Karena gak bakal mau di open war terlebih dahulu. Masih terlalu, tapi Abyssal bakal menjadi target berikutnya. Oke, bisa kan dijawaban karena pelan-pelan juga terlalu jauh untuk menjadi follow up. Ya, sementara kalau kita lihat di sini emang dari perolehan HP Gold juga masih XP maksudnya ya, dan juga Gold masih belum bersaing secara jauh. Oke, gravitational perlu dikeluarkan besar untuk ngacak-ngacak formasi dari tim musuh. Langsung mundur kembali Sugar Mimi. Cukup langsung dicuri menggunakan punishment-nya. Benar-benar aman untuk NL karena sudah mengetahui AOE-nya posisinya jauh tadi Genshin. Iya, cukup secure juga dan berhasil dia eksekusi dengan sangat baik oleh seorang NL di sana. Oke, kita bakal recall terlebih dahulu untuk mencari satu power baru, tapi pelan-pelan jarak mid lane bakal terlebih dahulu aja dan bakal menjaga apakah bisa adanya tadi ya pelan-pelan dari arah Hearthstone Lighting. Ya, sementara kalau kita lihat dari Rinsnya sendiri masih tampaknya ke atas dulu ngumpulin gold. Ya, dari segi gold masih belum jauh juga. Kembali lagi kita bisa bilang Wonder Woman masih juga mengzoning Sugar Mimi. Cuma Sugar Mimi tampaknya tidak peduli nih karena damage-nya masih kecil dari Human OP gitu kan. Nah, kalau dari item sendiri kita lihat sini Genshin tadi sekilas sudah beberapa jadi item sepatu ya yang kita lihat ya. Iya. Baru ngomongin item udah ke bawah. Langsung ditutup lagi loh Armando ya kan. Jadi sepatu udah beberapa jadi sih tadi kita lihat. Sudah tidak nyeker lagi lah hero-hero kita ya kan. Berarti ada beberapa yang pakai gilded ya, otomatis bakal lebih resistannya lebih tinggi. Yep. Dan mengantisipasi ketika ada skill yang terjadi. Tapi kita bakal melihat di sini sudah terjadi Human OP yang bakal terpick off dengan ada jump scare, surprise motherfather dari arah Sugar Mimi dan juga ada Assassin di sana. Oke, konsilma sudah dibuka langsung menciduk ke arah bawah. Enel harus kabur, langsung bisa kabur tapi disambut dengan Starry Night yang cukup baik. Dragon Spirit keluarkan untuk kabur saja. Berusaha untuk memukul mundur dan juga langsung kembali ke posisi masing-masing Genshin. Oh, hampir tadi terpick off ya di sana. Untung aja ada Starry Night yang menjadi penyelamatan yang baik buat timnya. Dan kita bakal melihat lagi di arah bawah. Sudah ada lagi NL dan WL yang serta merta Tachi barang bersedang untuk bisa mendapatkan. Wah ini nih sebentar. Dari Slimnya lebih langsung ke Warboots ya. Dia lebih penting attack speed nih. Dia nggak peduli adanya sisi Wonder Woman ataupun Lorian juga ya. Nggak peduli. Kita fokus kecepatan untuk melempar tombak gitu. Jadi mereka fokus banget buat bisa mencari free hit ya. Berarti positioningnya harus benar-benar diperhitungkan. Iya. Jadi dengan begini harus bisa dijaga dan harus agak bahaya juga dari yang masuk-masuk ya. Cuman di sini Elsunya sih jangan terlalu nyaman untuk masang sentinel di arahnya dia sendiri sih. Dia kalau boleh nitip juga Elsunya di arah skill sentinel di arah River misalkan gitu kan. Tapi berhasil observation dikeluarkan langsung disambut kembali dengan Starry Night. Langsung tumbang Sugar Mini karena sudah ada 4 orang yang ready di arah Smart Letter L. Harus kembali pulang. 4 orang dari tim Nako Spaceship tidak kuat tampaknya untuk melanjutkan war dan harus kembali ke posisi masing-masing Genshin. Betul ya, lumayan bijak nampaknya karena bakal mencegah adanya korban lanjutan Waduh, berikutnya iya. gitu loh. Jadi bakal sangat bahaya sekali dan harus mundur terlebih dahulu. Tapi Assassin nampaknya bakal free banget buat farm. Tapi dari arah atas sudah jadi 3 orang bakal masuk. Ada Human OP dan juga adanya Assassin yang bakal masuk. Bisakah untuk ke depan mengincar ke arah Human OP yang low sekali. Tapi ada penjagaan dari Flava Gaban. Ini dia Genshin, baru gue bilang juga. Nah itu
sentinelnya Elsu ditaruh di sana. Jadi tahu ada pergerakan bunglon yang mengintai di sana gitu kan. Oh, iya. Jadi enak, Jan Lorionnya pun bisa bebas masang Starry Night karena dia tahu posisi musuh tuh ada di mana gitu kan. Sementara Rins kita lihat juga masih berusaha untuk mengintai, maju ke arah dalam, terlalu jauh, tapi Starry Night-nya miss tadi sedikit saja kembali. Oke, Gravitusnya perlu dikeluarkan, langsung mengejar Moonfall kembali, dikocak oleh Flava, masuk kembali berhasil dalam submission, langsung menjadi target operasi. Krixi harus mundur, tapi snipe-nya kena. Waduh, sedikit sekali lagi headshot. Usaha yang bagus, nice try tentunya. Nice try tentunya dari ada dari arah perlindungan seorang Sugar Mini di sana ya, dan hampir saja mempick off, tapi nampaknya Dark Slayer bakal menjadi kesempatan yang bagus buat Israel Alta dan bakal didapatkan juga dengan sangat mudah, dan bakal ada penyerangan lagi dari arah atas dan juga Reigns dalam bahaya. Sugar Mini bakal masang badan dengan sangat high rate mengembangkan diri tapi masih bisa lari, dan ada Assassin juga bakal masuk tapi nampaknya Starry naiknya on point sekali bos, bahkan kena langsung 2 orang. Dan masih ditutup dengan mudah, dan juga ada adanya Sugar Mini yang ditumbang beserta tower di atas. Tapi Echot dibahaskan dendamnya oleh Rins di sana yang serta-merta menerjang dari arah tombak yang dia punya. Wah, itu tadi harusnya dari Elsunya mungkin bisa fokus mundur aja kalau udah terlalu sekarat ya. Dia masih pengen last hitin Krixi ataupun Flames-nya tadi kan. Cuman tampaknya dari arah bawah kita lihat Florentino-nya masih kewalahan untuk hadapin clear creep-nya yang cepat dilakukan oleh Yena ya. WL performanya bagus sekali kita bisa bilang untuk malam ini. Iya. Dan 12 juga agak, ya itu seperti yang kita bilang, dia agak susah untuk ngimbangin performanya. Dan sekarang udah terjadi ini ya, pergantian hero gitu. Karena Yenanya ke arah atas dan juga Elsunya yang di bawah sekarang. Betul. Jadi mungkin dari segi item kita bisa lihat, nah itu udah ada 2 Curse of Death. Waduh. Ini bakal menghambat banget jadinya ya. Iya, ini gak aman sih untuk Florentino-nya. Regen SV-nya bakal berperang banget kan. Iya, Nah, sebuah keputusan yang bagus sebenarnya kita bisa bilang untuk teman-teman dari Alsful Atta gitu ya. yang ada, termasuk kali ini tidak membuang kesempatan dari Nako Spaceship di sana, bahkan mendapatkan Abyssal Dragon juga. Oke, kita bakal lihat ada lagi penyerangan dari meta-meta menghilang. Nampaknya harus ada Magic Eye ya dari tim Abyssal Alta, tapi bakal ditutup juga dengan ada sering yang bakal keluar, tapi ada Moonfall dan juga di follow up dengan adanya Super 11 yang keluar, tapi nampaknya sangat sekali dengan bahaya sekali, termasuk di sana di mana sudah adanya Assassin atau Mikasa kita yang sudah terpick off, dan WL adanya Florento yang berdansa masuk dive in ke arah tengah, bahkan di titik terakhir hidupnya Wonder Woman harus tumbang juga di sana. Ada Mark of Frost yang di pop up pada waktu momentum yang tepat, sangat tepat tentunya ya, dan ditambah juga dengan stiker pemanis tentunya di sini. Langsung masuk kembali Starry Night yang dibalas juga dan untuk spornya masuk kembali ke arah tower, cukup selamat tentunya untuk Flava. Benar-benar fasen nih Flava ya. Fast hang, man. Waduh, padahal dia habis kena stun loh. Langsung bisa selamat. Sempatnya Brody, di mana sudah kita sana, di mana mendapatkan satu keamanan yang pasti ya, dan bahkan di sini pop up dengan sangat mudah dari Starnak yang sudah berhasil mengenai berbagai macam. Ini Elsunya kan udah pindah ke bawah nih. Harusnya dia masang sentinelnya ya agak di river yang di bawah gitu ya. Nah, sebenarnya dikorbanin aja tuh yang di atas tuh sentinelnya. Dari skill ini yang visionnya dia, dan sekarang pakai WL masih berusaha untuk nge-poking ke arah Sugar Mini-nya, cukup sakit, tidak bisa dilanjutkan tampaknya, tapi Bunglon kita masih berusaha untuk men-zoning juga, masih berusaha membuka visionnya dan harus terpanis juga. Satu orang tengah Starry Night tampaknya Chris masih bisa untuk ready, langsung menghindari 2 ultimate, tapi sayangnya nyawanya tidak banyak tentunya ya, dia bukan kucing. Assassin maju kembali ke depan, langsung mengcakar-cakar WL dan juga Human OP, tapi WL tidak semudah itu untuk menyerah, langsung dari Dragon Scroll, langsung tumbang kembali. Moonfall berusaha untuk men-zoning di sana, Darkus Fall kembali mengejar Assassin dan yes, harus tumbang juga. Waduh, dan Krixi-nya pun ikut tumbang, Genshin. Ikut tumbang, dibalikan langsung ke base di sana dengan adanya transisi yang sangat cepat dari sana, layaknya TikTok ya, transisi cepat. Tapi tampaknya kita belum berakhir karena ada pertukaran 3 tukar 2 nih Gaban. Wow, ini war sangat manis nih, dan saling balik-balikin kedua belah tim ya. Iya, saling dibalikan aja, pertarungannya masih seimbang kita bisa bilang. Cuman dari segi defending tower, teman-teman dari Al-Isfal Alta masih diungguli di sini karena memang ada Chi dan juga Yena yang bisa membackup untuk clear creep juga. Sekalian farming mereka sebenarnya di sana. Ya, farming, dapat creep juga, win-win solution juga sih sebenarnya. Tapi kita tahu di sini bakal ada kombinasi yang lumayan baik dari Human OP dan juga Echot, tapi tidak mau menyerah dari Sugar Mini dan juga adanya Slims ya. Ya, sebenarnya gini, dari Echotnya pun juga pakai snipe-nya bukan ke hero-nya aja, dia bisa untuk nge-clear creep-nya aja, dia fokusnya gitu kan. Mending kenain target yang pasti gitu daripada untuk mencoba-coba, karena damage dari snipe pun ya
tembus gitu kan, maksudnya ketiga Ah. creep yang sedang berjalan dan Iya. dengan posisi lurus gitu kan. Jadi cepet banget jadinya buat Riff. Iya, dan sekarang kalau kita lihat di arah bawah Rins masih berhadapan dengan headshot. Disengage harus dikeluarkan untuk mundur, langsung ke knife kembali, mengatur posisinya. Tapi Human OP sudah menarik Zemi, langsung menjadi target operasi dan harus mundur kembali Human OP. Cukup sekarat, damage-nya terlalu besar. Terlalu besar dari arah Moonfall di sana ya. Dan masih bisa dihindari ternyata walaupun di titik terendah hidup dia. Dan kita bakal lihat lagi di arah bawah. Sudah ada lagi penyerangan yang pasti dan headshot juga bakal menjadi target utama. Masih ada Magnus Frost dan juga adanya Sterinak yang on point. Bahkan berhasil mendapatkan seorang Slims di sana, dibantu juga ada yang Krixie double kill. Sugar Mini one hit lagi ternyata. Oh my god, masih bisa lari di sana. Dan mendapatkan tapi WL masih looking for another kill. Di sana sudah diincar juga. Ada 3 menyerangkan, langsung aja masuk ke dive in. Masih bisa lari dan menghilang di sana, bos. Oh my god, dalam bahaya sekali Sugar Mini. Tapi masih bisa lari kan. Tapi nampaknya sudah juga karena udah masuk juga bahkan ke tower. Ya udah mau gimana ya. Ya udah Sudah mau gimana, pasrah harus nampaknya. mengembangkan dirinya juga. Serennya keluarkan, bisa untuk tampaknya memberikan damage sedikit kepada Assassin. Tapi Dragonflor maju ke depan kembali, dibalas sang Spawn dan harus tumbang. Tapi trading terjadi di sana. Human OP backup yang cukup cepat tentunya di arah mid dan yes harus terjadi pause untuk tim biru di sini guys. Betul, karena nampaknya ada hal yang tidak bisa dihindari. Ini benar-benar sangat sengit sekali dari kedua belah tim bahkan ya. Saling itu. meng-counter dan behind loh, Nah ini kita lihat ya, T-nya buat Longinus, Yenanya buat Longinus. Jadi gini, dari Naku Spaceship ngehadapin warrior yang manapun, tanknya dia bakalan habis defense-nya gitu, ataupun hero-heronya dia bakal berkurang defense-nya. Berkurang terus Physical loh. defense-nya gitu kan. Kita bisa bilang stack-nya kan 5 tuh, lumayan sebenarnya. Gitu, Berasa banget men. Iya kan. Belum lagi tuh ada Curse of Death 2 kan. Terus Iya. juga ada namanya dari Regen juga ada Rorion gitu loh. Itu sih yang bahaya dan itu bakal menghambat banget ketika ada hero Regen juga dari tim musuhnya. Yaitu dari tim Nako Aduh. Spaceship ini lumayan PR sih sebenarnya. Ini beberapa challengers juga mengakui bahwa permainannya cukup sengit ya. Karena Iya. fight-fightnya memang saling berbalas gitu loh. Saling men, Meskipun nggak memang ada yang yang- timbang gitu loh. Ada yang expect juga, enggak sih kita bisa bilang fight-nya bagus sih. Cuman memang kadang yang penentu kalah atau menangnya ya di infonya aja, info yang diberikan gitu. Tampaknya kita kembali lagi Genshin di sini. NL sudah ready untuk mendapatkan Holy Dragon-nya. Nah ini item kita bisa kembali lihat ya. Dari Elsu-nya udah langsung fokus ke Muramasa sama Fenrir tuh. Jadi udah damage-nya udah, wah ini udah keren sih untuk Elsu-nya. Iya loh, masih 11 menit ya, tapi udah ada fans tot ya. Wah. Ya fokusnya ke arah physical damage-nya aja langsung gitu loh. Iya, Cuman iya. kita bisa bilang gitu kan dari penggunaan Fenrir ini kalau misalkan musuh di bawah HP-nya 50% kan ada 30% damage tambahan tuh kalau nggak salah. Nah itu akan sangat mempengaruhi dan memang Elsu sebagai eksekusioner di sana nama skinnya aja eksekusioner loh. sesuai. Iya dan sesuai dan memang langsung tugasnya untuk mengakhiri hidup teman-teman dari Naku Spaceship. Dua snap loh bahkan Gaban di sana ya berhasil. Bahkan lagi Waduh. kilang kena. Apa itu gak ada magic eye padahal tapi nampaknya di arah WL juga bakal langsung aja masuk ke sana dan terlalu low darahnya dan juga ada pergerakan 4 orang di sana yang langsung tumbang. Tapi ada 1-1 yaitu adanya ngebauan di bawah maksudnya di mana ada 12 dan juga NL yang serta merta nggak mau dilanjutkan. Itu gue Iya. kaget loh tiba-tiba loh. Iya sedang buy one di bawah dia. Iya. Dan sekarang kalau kita lihat juga dari NL-nya tadi terlalu maju juga terlalu naif ya. Tampaknya menganggap Naku Spaceship tidak punya serangan kejutan di sana ya. Dan langsung aja dari sebuah punishment tentunya untuk Reds mendapatkan tower di arah atas. Maju kembali, Dragon Scroll dikeluarkan. Cukup mensakit, cukup mengeksekusi 2 orang di depannya. Dan yes, harus tumbang 2 lini belakang yang menjadi sebuah pilar tentunya untuk teman-teman dari Al Israel Alta. Sekarang kalau kita lihat push sudah terjadi. NL masih sendiri aja berusaha untuk mengamankan sedangnya posisi tower di arah mid ini Genshin. Di arah mid di sana ya eksekusi yang sangat baik dari ada perpaduan Sugar Mini dan juga Moonfall seorang Zimi dan juga free hit dari seorang Rins di sana. Bahkan kita lihat juga kena dari adanya tombak yang sudah dilempar. Dan kita bakal melihat tidak mau membuang kesempatan dari Nako Spaceship bahkan bisa mendapatkan Infinite Slayer dengan sangat cepat di sana. Ini bakal menjadi peluang yang bagus dan angin segar banget buat mereka untuk bisa mendapatkan objektif yang lebih. Ini kita bisa bilang juga dengan perolehan gold hanya berbeda 1000 ini memang lagi bersaing banget di sini mereka ya. Meskipun Iya. perolehan tower kita bisa bilang beda 1 gitu lah karena barusan dapat yang di arah mid. Cuman ya bersaing dengan gold cuma berbeda cuma 1000 aja sebenarnya dari Al Israel Alta masih punya kesempatan banget untuk setidaknya membalas kembali gitu hasil kekalahan mereka di fase mid game ini. Karena emang bener-bener pengaruh banget loh dari arah mid game-nya sampai ke arah late game-nya. A red team tower has been Tower di arah destroyed. tier 3 di bawah ini bakal menjadi penyerangan yang pasti dari tim Nako Spaceship. Iya, pelan-pelan helikopter dulu dari arah Mikasa yang kita Mischiefnya punya. ganggu banget sih. Mischief, iya benar.
Ganggu banget serangannya Krixi tuh, ngepoknya tapi bukan ngepoking sih, itu burst damage sebenarnya, sakit banget loh. Lagi Dan golnya cepet ya. Iya, dan tampaknya kalau kita lihat juga dari Infinity Slayer langsung di spawn di arah tower, benar-benar sebuah tips and trick yang sangat bagus bisa dicontoh oleh Challenger. Jadi jangan di spam dari jauh aja, langsung aja begitu tower keluarin gitu kan. Iya, biar bisa di-hit dengan mudah gitu. Iya, towernya. jadi bisa nge-TB-in juga gitu kan. Jadi lu bisa masuk untuk hit tower. Dan sekarang kalau kita bisa bilang tampaknya Nako Spaceship sudah moralnya naik, sudah berani menekan-nekan tim dari Aliswell Ata. Langsung maju ke depan, menggunakan positional pull-nya. Moonfall dikeluarkan, langsung mengantisipasi serangannya masuk ke dalam. Sterinek, tapi sayangnya Marco Flipperasi menghentikan pergerakannya. Cukup kembali saja di sana. Langsung terjadi war kembali. 3 orang, WL maju terlalu dalam dan harus tumbang juga Genshin. Assassin di sana berhasil mendapatkan 2 objektif dan 2 orang masuk dan mendapatkan 3 tuker 1. Bahkan juga dari Rins berhasil melakukan triple kill dengan sangat baik. Free hit demi free hit berhasil didapatkan. Nampaknya agak sulit juga untuk bisa maju karena Sugar ini langsung nge-take ke arah Echot. Darah sekali, di-hit dulu aja pelan-pelan. Bahkan disengage juga bakal dikeluarkan, tapi nampaknya ini bakal low dan bakal dipaksa war terlebih dahulu. Moonfall bakal bisa mendapatkan juga satu kita, nampaknya bakal di-hit juga dari arah Marco Frost yang masih bisa dipertahankan, tapi Elsu dengan sangat enak sekali nge-shoot ke depan dan bahkan 3 orang langsung tumbang di sana dan gak ada creep lagi untuk bisa lanjutin war. Double kill didapatkan oleh seorang Echot di sana dengan sangat baik ya. Wah, cukup sabar teman-teman Aliswell menunggu teman-teman dari Nako Spaceship agak ceroboh gitu ya. Argo Tower Daraskara tetap masuk ke dalam wilayah serang dan memang harus tumbang tentunya. Untungnya Rage masih punya di sana ini ya Blade of Eternity ya. Jadi bisa hidup kembali gitu, setidaknya gitu kan. Menebus kesalahan di masa hidupnya sebelumnya. Waduh. Human OP kita lihat langsung menggunakan Brazil Submission, berusaha memukul mundur Florentino, tapi Sterinek-nya langsung dikaburin saja, tidak berani untuk dihadapi di sini Genshin. Betul. Dan mungkin kita lihat perolehan gold masih 1000 aja nih Genshin. 1000 ya, 1000 dong sebenarnya sih. Dan itu gak terlalu jauh ya, tapi emang sih ya dengan adanya Echot begini, dia harus bisa memberanikan diri untuk bisa hit biasa gitu dibanding nge-snipe. Karena emang ketika dia udah nge-snipe gampang banget buat dimajuin sama Sugar Mini yang langsung aja diving ke arah dia. Dan kita bakal lihat lagi dimana sudah lagi dari arah sudah bakal terjadi wall dimana langsung di pop up dari arah 12 yang kena juga dari damage per second yang dari Flava yang berhasil ditumbangkan oleh Lorion di sana. Tuh memakai Florentino itu bahaya sekali tapi nampaknya nggak bisa kemana-mana juga dan Sugar Mini yang harus mundur terlebih dahulu karena pressure yang sangat keras. Bahkan ada 2000 damage yang berhasil mengenai seorang Krixi di sana bisa nge-zoning untuk bisa tekan kontrak ke arah Dark Lord Slayer-nya nih. Iya, tentunya memanggil bala bantuan untuk menjadi 6 versus 5 di sini. Dark Lord Slayer masih berusaha untuk mendefend dirinya sendiri, masih berusaha untuk hidup tentunya. Tapi Aliswell Alta teman-temannya harus lebih cepat, harus mendapatkan dengan pasti dan yes, langsung tanpa kontes tentunya dari teman-teman ke Spaceship di sini. Kembali lagi kita lihat fokus kembali ke area zona Aliswell Alta. Masih berusaha untuk mendapatkan sebuah formasi tentunya untuk nge-push di sini Genshin. Betul ya, formasi dan ini bakal lebih menguntungkan juga nih karena dengan begini bisa membalikkan keadaan walaupun dengan adanya pressure yang sudah sedemikian besar dari tim Nako Spaceship, tapi dengan adanya Dark Lord Slayer bakal menekan balik untuk bisa nge-push di arah mid-lane-nya. Bisakah dicegah? Kita bakal lihat pertarungan sekali lagi dan sudah ada lagi dari Assassin yang masuk diving ke depan di snap dari belakang pelan-pelan oleh Echot juga di sana, tapi ada Super Seven langsung aja masuk ke dari arah Human OP. Oke, mereka bakal masuk juga dan bakal mundur dulu karena sangat bahaya sekali dari tim Nako Spaceship juga yang di-snipe dari LC yang damage banget, bahkan udah menuju ke Fafnir ke yang kedua nih Gaban. Tampaknya BOE dulu sini Genshin. Oh, BOE. Sementara kalau kita lihat Dalsus Sterinek masuk lebih dalam kembali tampaknya dia mengenai siapa-siapa dari Dark Lord Slayer-nya. Masih berusaha untuk dicicil aja. 6 versus 5 maju kembali, langsung kembali 4 versus 5. Maju ke terus di sini kita lihat Slimnya lompat ke sana ke sini. Langsung ngehit saja. Cuman dari Lorian masih bisa selamat Genshin. Yo, bahaya sekali dan tidak lihat nampaknya nggak bisa kemana-mana juga dan ada juga Stack yang on point. Masih ada lagi BOE double kill didapatkan, tapi ada pertukaran di mana sudah ada lagi double kill. Beserta double kill juga dari Echot, tapi kita lihat BOE masih ada, Enel juga masih hidup, tapi belum berhasil karena bakal mundur terlebih dahulu dan harus bisa mencari satu war baru ya. Ini great control banget dari arah Krixi di sana. Bahkan ada juga pencegahan dari arah Flavanya yang sangat berat sekali untuk bisa di-push balik lagi sekarang Gaban. Nah, 12 masih berusaha untuk flip aja, cuman di atas sudah free saja di sini Genshin karena dari tadi WL-nya fokus untuk dapatin tower di arah atas. Cuman kembali lagi kita lihat Ci-nya berusaha untuk menghadang adanya mega creep di sana supaya tidak masuk lebih jauh ya. Kita lihat di sini Genshin, perolehan gold sudah ke arah Aliswell Alta di sini ya. Padahal tadi sempat Nako Spaceship yang memimpin kalau nggak salah. Betul, beda 2000 gold sekarang sudah lumayan.
jauh nih dari Aliso Alsa ke arah tim Nako Spaceship. Bahkan juga lumayan transisi cepet juga dari arah BOD ke arah Dead Cycle ya. Bahkan juga adanya Rock Shield yang dibuat ke arah WL. Otomatis bakal lebih tebal dan sangat berani sekali ketika lagi dive in, Gaban. Dan sekarang Mike Golem tampaknya menjadi sebuah pilihan Nako Spaceship, nggak bakal dikasih dicuri juga. Dari WL sendiri kita bisa bilang harus berusaha untuk split push dengan baik. Mendistraksi teman-teman dari Nako Spaceship. Karena kalau begini terus jalannya, untuk war 5 versus 5 kita bisa bilang kalau Awi-nya bisa masuk dan tidak diganggu oleh diganggu oleh Lorion ataupun Sterinek-nya yang nggak kena ya. Iya. Aliswell Alta bakal babak belur di fight 5 versus 5 di sini guys ya. Betul, karena emang Lorion tuh krusial banget gitu ya dari Sterinek ya. Ketika Iya. Sterinek kena udah bahkan 2-3 orang itu otomatis 3 player dari tim Nako Spaceship bisa dikuasai dan ditumbangkan eliminasi gitu kan. Nah, dari WL masih berusaha untuk, padahal dia belum ketahuan sebenarnya tuh ya. Dia harusnya masih bisa stay di sana lebih lama sih. Cuman memang karena keputusannya dari C-nya balik, jadi ya dia mengamankan posisinya juga. Nggak salah sih sebenarnya ya. Ya nggak salah, masih bisa aman ya. Ya cuman itu dijadi Sterineknya kebuang sia-sia. Itu dia. Kalau tadi kalau ada Yenanya kan tampaknya ada kelihatan sedikit lah gitu kan atau gimana. Tunggu cooldown jadinya. Tapi kalau soal item sekarang udah aman-aman ya. Mereka semua udah bisa menguasai semua item yang ada. Tinggal BOE aja ya yang bisa didapatkan. Bahkan respect banget sampai buat Medallion of Troy juga gitu kan. Dari 3 hero yang ada di arah tim Nako Spaceship untuk bisa meminimalisir seenggaknya damage dari Lorion di sana gitu. Ya cuman kalau kita juga lebih lihat dari Aliswell Alta sih emang 3 hero juga ya yang lini depannya langsung buat juga dari Medallion of Troy untuk ngerespek mischiefnya si Krixi itu yang cukup sakit ya sebenarnya apalagi Vola juga. Oke, step langsung mengenai Sugar Mini sana 2000 damage tapi masih bisa dihadang karena memang bunglon kita satu ini cukup tebal di sini Bapak ya. Iya, cukup tebal juga di sana. Apa yang akan terjadi war besar di sini Genshin? Oke, nampaknya bakal sudah berwarna jahit. So, kawan-kawan dan dari Human apa yang akan langsung terjang dari depan. Tapi nampaknya ada Purple langsung aja menamahi dan bakal mendefense teman-temannya. Dan kita nampaknya Sugar Mini agak miss juga tembak dari Echot. Dari arah atas juga, dari Assassin yang bakal langsung dive in ke depan. Ini bakal memukul babak belur dan bakal di counter attack lagi dari tim Nako Spaceship. Oh man, ini sangat bahaya sekali kawan-kawan. Dan Human OP juga bakal ngilang juga dari tim Nako Spaceship. Yang masuk pelan-pelan, Florentino. Tapi agak insecure nampaknya karena ada Echot yang sudah nge-backup ke arah Human OP. Waduh, apakah ini akan dikomit ya oleh Nako Spaceship? Sayangnya teman-teman sudah selesai untuk merecharge energinya. Kembali lagi langsung menuju ke arah Dark Slayer. Apakah terjadi kontak fisik yang cukup erat di Genshin? Langsung maju, WL langsung menggunakan full moon-nya. Oke, masih berusaha untuk masuk, tapi di zoning dan ternyata berhasil didapatkan. Krixi-nya harus terculik di sana, sering dikeluarkan, masih bisa kabur tapi harus tumbang juga. 4 versus 3, apakah dilanjutkan? Human OP masih mengejar 12 di sana, harus tumbang Florentino-nya, tapi masih bisa bertahan sedikit. Dan yes, harus tumbang di sini Genshin, tapi mengenai Sugar Mimi dan tampaknya bisa kembali saja. Waduh, sebuah komitmen yang cukup tinggi tentunya, tapi sayangnya sekarang kalau kita bisa bilang Dark Slayer akan dihabisi juga di sini Genshin. Iya, dihabisi ya. Untung banget dari tim Nako Spaceship ada Dark Slayer. Jadi bisa nge-buy time gitu seenggaknya untuk bisa menahan sedikit demi sedikit dari tim Aliswell Alta sampai nyusun rencana untuk bisa menyerang balik. Tapi nampaknya belum berakhir. Masih tetap terus dalam Aliswell Alta menyerang ke arah dari Dark Slayer sampai tipis-tipis dulu aja. Awi-nya masuk aja pelan-pelan. Bisa didapatkan karena emang ya physical touch dari Awi juga sakit banget dari lock-in. Physical damage-nya ya? Iya, physical touch ya lock-in. Waduh, physical touch tuh lain lagi Bang. Iya, beda ya. Siapa ya cita-citanya kena physical touch Awi? Beda ya, beda. Dia bukan physical touch, physical attack soalnya. Cakar-cakar. Iya, kalau misalkan kita nggak bisa language-nya salah, itu berarti kita bukan gini ya, bukan role-nya mungkin. Bukan ya. role-nya emangnya. Nah, tampaknya kita kembali lagi ke arah gamenya di sini Genshin ya. Iya. 5 orang sudah ready kembali dan ini alot banget pertempurannya ya, bisa kita bilang ya. Betul, orangnya naik persen banget gitu ya, noktural ya. Waduh. Makanya lihat game gitu Gaban ya, bahkan sampai mau menuju ke arah setengah jam gitu kan. Iya. Oke. Nah, pertarungan tampaknya masih sengit-sengit aja di sini. Semua hero tampaknya masih memegang item-item kunci, ada yang ada yang Arctic Orb, ada yang Rock Shield, ada yang BOE juga gitu kan. Memang untuk sustain lebih lama tujuannya gitu kan. Betul. Zaman Jadi langsung kuat aja gitu. Flying Spear mengenai NL di sana, harusnya dari Rin sudah tahu ada hero yang di sana berposisi dengan nyaman gitu ya. Masih kecek kembali menggunakan Flying Spear, oke sudah tidak ada tampaknya. Sudah tidak ada dan bakal nge-press dulu aja di arah mid ya sambil mid time dan quality time juga di arah Aliswell Alta nih sambil prep pelan-pelan. Tapi Sugar Mini juga dan Trixie selalu bersama. Mereka sejolin kekasih di sana. Tapi bisakah mereka menyerang balik karena sulit juga untuk bisa di follow up juga dan ternyata mau Gaban buat serang balik sekarang.
Ya sudah posisi ready tampaknya 12 masih berada di depan dari Rins yang benar-benar harus dijaga. Karena kalau Rinsnya tidak ada, ini Aliswell Alta sudah pasti tentunya akan mengamuk dan masuk ke arah tower dari high ground. Langsung balik dari Ward pakai Genshin. Langsung ada Moonfall di sana dan ada WNL-nya, RWL, dan NL dan ini agak beribet tapi nampaknya beberapa tampaknya sudah ada Echot yang bakal diserang juga dan Krixie-nya bakal di pick off yang pertama termasuk juga Krixie dan adanya dari arah depan Assassin gak bisa kemana-mana langsung aja dijerotin ke tembok sama Ki di sana dan ternyata dua player juga tumbang tanpa ada pertukaran. Masih ada BOE di sana bos. Echot hidup lagi, gak ada creep, nunggu pelan-pelan, bisakah dibalikan? Bahkan langsung ada Ferry untuk bisa menyerang balik, tapi gak sama sekali buat susah banget untuk masuk ke arah depan. Tapi ada Gilorion yang ada Sterinek di arah sana, berhasil mengeksekusi seorang assassin dan juga ini bakal sangat bad tinggal sendirian dari kesini dan 5-5-nya tumbang. Korter buka lebar, ini bakal menjadi bencana dan Nako Spaceship berhasil dihancurkan. 1 poin pertama, Aliswell Alta.